Itu kenyataan juga yang sama-sama kita lihat. Jadi di satu sisi, dunia melihat ekonomi Indonesia suatu potensi yang menjanjikan ke depan. Di dalam negeri kita merasakan kenyataan yang berbeda. Kita sama-sama tahu bahwa dasar negara kita tidak berubah, tetap Pancasila. There must be something wrong di dalam pengelolaan ekonomi ini. Karena ekonomi yang tumbuh itu tidak dibarengi dengan perasaan lega dan kepuasan masyarakat yang luas. Saudara sekalian, ekonomi kita semakin dikuasai asing. Sumber daya alam terkuras. Minyak bumi, batu bara, timah, emas, nikel, hutan. Kita tidak bikin pusat listrik di Batam, kita bikin listrik, kita ekspor listriknya ke Singapura. Sekarang semua menyadari sudah terlambat. Lobi-lobi luar negeri itu luar biasa. Mereka akan menjadikan kita sumber bahan baku, minyak sawit, coklat, coba coklat. Coklat kita, kalau kita ekspor ke Eropa, kita dikenakan biaya masuk 0%. Tetapi kalau coklat itu kita proses, setengah jadi, kita ekspor ke Eropa, biaya masuknya 15%. Apa artinya? Eropa mendikte kita, kamu jadi penghasil bahan baku saja. Dan kita menerima itu dengan patuh dan baik. Good boy. Kedua, akan dijadikan pasar industri-industri mereka. Dan kalau prosesnya lebih murah di sini, dibangun di sini untuk pasar kita. Heinz membeli di sini, Danone membeli di sini untuk pasarnya. Ketiga, tempat memutar kelebihan modal mereka di pasar modal kita. Jadi saudara sekalian, neo-kolonialisme ini, neo-imperialisme ini sedang berlangsung pada waktu ini tanpa kita sadari dan kita sahkan dalam undang-undang tadi dalam bentuk penanaman modal yang boleh dilakukan begitu besar di negeri ini. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga pembicara yang sudah mentaati waktu dan kita masih punya waktu sehingga masih ada kesempatan, tapi hanya 2 penanya ya, sebab kalau saya memberikan 3 nggak cukup ini. Karena penanggapnya luar biasa semua ini. 1 di sini, 1 di sana ya. Tadi yang belum ya, saya ambil yang putri aja nih. 1 sini, nggak sulit-sulit, yang di depan aja nih. Ya, 1, 2, silakan. Cekak kaos. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya langsung saja singkat. Nama saya Ririt, saya dari STP Pontianak. Saya ingin menanyakan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kelima. Misalnya bagaimana komitmen politik dari mungkin bapak-bapak di sini untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Luar biasa, memanfaatkan waktu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Tuntut poin aja, Pak Moderator. Namanya Pak, tolong. Karena saya prajurit, jadi harus tuntut poin. Saya tertarik uraian Pak Sri Edi tadi, khususnya berkaitan dengan proses amandemen yang menyangkut figur seorang Amin Rais, Pak. Jujur saya sering, Pak, rasanya itu kalau mendengarkan statement Pak Amin Rais itu sering saya merasa apa ya? Gergeten, gemes gitu Pak, gemes. Santai ngomongnya pelan tapi sering menyengat gitu kan. Tapi saya berpikir sehat bahwa apapun juga beliau adalah aset bangsa kita. Saya anggap begitu untuk menetralisir sehingga saya tidak boleh menambah-nambah membenci pribadi beliau. Satu hal yang menurut saya lebih penting dipikirkan adalah ke depan. Karena 4 kali amandemen ini kan sudah terasa Pak. Akibatnya, dampaknya dan sebagainya. Bahkan seorang tokoh mengatakan bahwa sebetulnya undang-undang kita ini sebetulnya bukan UUD NRI tahun 1945 lagi, tapi tahun 2002 karenanya begitu. Ya. Karena 80% pasal sudah dirubah.
Nah, sekali lagi yang terpenting menurut saya adalah ke depan, Pak. Kita sudah merasakan akibatnya seperti ini. Apa upaya kita? Adakah di antara kita ini mulai melangkah untuk melepaskan diri dari ya keterpurukan bangsa kita ini dalam tanda petik sebagai akibat dari amandemen yang sudah keempat kali tersebut. Saya ingat Profesor Dimyati Hartono, walaupun beliau seorang profesor hukum laut begitu, hukum laut internasional, namun perhatiannya ya kami catat betul. Beliau pernah menawarkan, Pak, yang disebut sebagai restorasi. Jadi jangan lagi amandemen yang kelima sekarang yang digesek-gesek namun sudah mulai mereda. Restorasi yang dikendaki adalah oke lah, pasal-pasal yang sudah 4 kali di amandemen ini, mana-mana yang tidak cocok kita buang, kita kembalikan lagi kepada pasal-pasal yang aslinya. Nah, kalau memang yang memang perlu dan harus dilaksanakan oleh bangsa ini ya kita langsung teruskan. Pak, Jadi itu, terima kasih. Oh sudah, itu ya, saja. sip. Makasih. Pak Ahmad Sodiki, saya beri kesempatan pertama. Silakan Pak. Terima kasih. Selain apa yang saya kemukakan di dalam paper ini, ya, kami berpendapat bahwa pembagian di dalam ilmu hukum tentang publik dan privat itu semakin tipis. Karena apa? Karena dulu biasanya kalau publik itu diartikan itu kepentingan umum, privat kepentingan pribadi. Padahal sekarang ini banyak perusahaan yang dikuasai secara privat. Itu berarti akan menyangkut kehidupan seseorang buruh dengan keluarganya yang beribu-ribu. Sehingga kalau itu kolaps, itu lalu menjadi masalah publik juga, bukan masalah privat semata, ya. Nah, oleh sebab itu maka komitmen kami tentang masalah keadilan sosial tersebut secara outsourcing, ada putusan-putusan mahkamah yang melindungi masyarakat dari penunjukan kawasan hutan tanpa sepersetujuan atau diketahui atau kesepakatan dengan stakeholder yang ada di situ. Jadi ini ada beberapa kawasan hutan di mana mereka sudah bertahun-tahun ada di situ, mereka mendapatkan kemudian untuk mengambil sesuatu dari hutan, tahu-tahu di situ dinyatakan sebagai kawasan hutan tanpa mereka tahu bahwa itu kawasan hutan. Dan mereka sekarang